Seorang ibu dibui usai mendapatkan tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh suami sendiri. Ibu beranak satu bernama Neira J. Kalang itu sudah ditahan di Polda Metro Jaya sejak 14 Januari 2022. Kuasa hukum Neira, Odie Hudianto, menuding kasus Neira syarat dengan permainan. Pasalnya Neira merupakan korban KDRT dari suaminya yang berinisial MFH. Selama lebih dari 4 tahun menjadi istri MFH, Neira menjadi samsak dari pria yang juga berprofesi sebagai pelatih bela diri itu. Tidak kuat menahan sakit fisik dan psikis, akhirnya Neira mengajukan cerai dengan MFH. Namun MFH malah melaporkan Neira ke Polda Metro Jaya atas pencurian akses Facebook. Saat itu Neira dituduh membajak Facebook MFH hingga akhirnya bisa melihat pesan pribadi MFH. Neira adalah korban kekerasan dalam rumah tangga ya selama 4 tahun, sehingga Neira mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Nah, di saat pengadilan agama itu diajukan, itu Neira mendapatkan kembali perlakuan yang kasar dari suaminya, ya, sehingga kemudian Neira melaporkan KDRT itu ke Polda Metro Jaya. Selang 2 minggu kemudian, si suami lapor balik. Apa itu Pak laporan KDRT-nya? Yang pertama kalau yang Neira dugaan KDRT. Ya. Sementara suaminya membuat laporan ke Polda itu adalah pencurian data dengan menggunakan Undang-Undang ITE pasal 30 dan 32. Gitu, di mana di situ si suami bilang bahwa akses untuk Instagramnya dia itu dicuri oleh Neira. Padahal jelas-jelas waktu itu suaminya itu meminjam HP-nya Neira untuk bisa masuk atau menggunakan Facebook. Nah, itu kan otomatis. Ya, dengan kalau kita minjem HP orang pasti akan ada jejaknya. Nah, pada suatu ketika itu si suami lupa IG-nya. Pas IG ya. Nanya sama Neira, aduh gimana ya, gue lupa pas IG. Neira bilang, bisa ya masuk lewat Facebook. Begitu. Nah, itulah kemudian membuat bahwa tanpa membuka pun otomatis kan itu ngeling. Ya, sehingga di situ si Neira bisa melihat pesan-pesan percakapan antara suaminya dengan orang lain, di mana salah satunya adalah percakapan suaminya yang ingin menjebak Neira digerebek polisi menggunakan narkoba. Nah, karena Neira terancam, maka Neira itu mengganti passwordnya. Gitu loh. Nah, di sini jelas ya bahwa niat jahatnya itu bukan oleh si Neira, gitu. Dan tidak ada pencurian, ya, karena si suami ya membuka link Facebooknya itu dengan sadar ya kepada si Neira. Pak, ini kasusnya tahun berapa sih Pak sebenarnya? Baru-baru ini. Oh, baru tahun 2021. Kalau laporan KDRT-nya itu bulan apa? KDRT-nya tanggal 29. Sementara 29 apa, Pak? 29 November. Laporan Undang-Undang ITE itu tanggal 14 Desember. Januari. Coba lihat kayak mungkin November ya. Ya, 14 November. Jadi gini, karena tahu si Neira gugat cerai itu, maka si suaminya itu punya segala cara lah ya untuk bagaimana gitu ya dia bisa melakukan penghukuman kepada istrinya gitu. Jadi sebelum didahului ya gue laporan dulu. Pak, ini yang kasus KDRT-nya gimana sekarang? Belum diapa-apain. Gila gak gitu ya? Dari Polda dilempar ke Depok dan belum diperiksa satupun orang termasuk pelapor. Ini Neira udah ditahan berapa lama Pak di Polda? Dari tanggal 16 ya. 14 apa tuh? Januari 2022. ya, untuk penahanan selama 20 hari. 20 Gitu. hari. Karena itu buat kami ini adalah satu perampokan keadilan asal hukum gitu. Jadi jangan mentang-mentang dong polisi punya kewenangan gitu kemudian dia langsung aja hitam putih, yang nggak bisa gitu. Ini kan persoalan suami istri gitu loh, di mana si suami memberikan password izin kepada istrinya. Pak, kejadian gitu KDRT-nya itu terjadinya kapan sih? Dari tahun 2017 Sampai terakhir Oktober ya. Oktober sebelum dia mengajukan gugatan cerai. Oh, 2021 ya. Ya, 2021. Ini Nesya adiknya dari Neira. bisa dijelaskan Mbak kondisi kakaknya sekarang seperti apa di Ya. dalam tahanan? Di dalam kondisinya Neira mungkin masih bingung ya, karena kan dia juga tidak merasa bahwa
dia bingung sih, lebih ke kenapa saya jadi begini gitu loh. Saya ini korban gitu, saya dipukulin tapi kenapa malah saya yang ada di situ gitu loh. Dia juga pas ada di sini, nafas saya tuh depresi, dan semua orang yang ada di sini pun bingung kenapa dia ada di sini gitu loh. Banyak kejanggalan yang ada gitu loh. Posisinya ketika menjadi tahanan Polda itu masih ada luka-luka bekas yang lebam yang foto-foto itu atau gimana? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah Waktu nggak di ada. Sempat visum atau enggak? sempat visum atau gimana? sempat visum karena ya? waktu laporan dilimpahkan ke Polres Depok itu, di Polres Depok diadakan visum sama tes psikologi. Itu selama 3 hari antara visum dengan tes psikologi. Jadi sudah ada hasil visum dan tes psikologi. Mbak ini mau ketemu Kapolda untuk apa Mbak? Ya, pertama kita adalah audiensi ya. Audiensi minta Pak Polda untuk langsung melakukan pengawasan dan perintah kepada unit Krimsus untuk segera melakukan telaah lagi. Ya, yang kedua kita akan minta pada Kapolda untuk penangguhan tahanan. Gitu, karena si Nera itu punya anak bayi gitu loh. Untuk penjemputannya sendiri kan itu katanya di Bali ya Pak ya? Iya. Benar. Dijemput penyidik Krimsus ya. Itu nggak ada pemberitahuan sebelumnya atau langsung? Tidak ada. Tidak ada. Jadi saat penjemputan di Bali itu Naira lagi di rumah, lagi kerja, tiba-tiba ada ngetok pintu. Nah itu ada 4 polisi, 3 polisi laki-laki, 1 perempuan datang, bilang saat itu dia diminta BAP. Cuman katanya kalau kamu korporatif kamu boleh pulang gitu kan. Akhirnya Mbak Nera korporatif ikut ke Polda Bali untuk di BAP, kemudian dia juga nggak paham, tiba-tiba tetap langsung dibawa ke Jakarta gitu. Jadi pada saat penahanan ini Nera sama sekali tidak membawa baju apapun, hanya yang menempel di badan dan pakai sendal jepit. Dan di dalam ruang tahanan Mbak Nera itu baju boleh dikasih sama teman-teman tahanan. Jadi benar-benar karena kita juga tahunya telat ya dari keluarga, kalau Nera ditahan di sini kita nggak ada tahu. Itu tahu karena ada saudara yang datang ke Bali mau ke kosannya Nera, gue lagi ditahan. Itulah baru keluarga tahu. Jadi selama itu tidak ada yang datang ke kosan, keluarga nggak ada yang tahu kalau Nera itu ditahan. Suami Nera pekerjaannya apa ya Mbak ya? Dia pelatih bela diri. Pelatih bela diri ya? Oke. Mbak itu berarti selama 4 tahun itu kan 5 KDRT. Itu apa aja sih luka yang dialamin oleh Nera, apalagi kan suaminya pelatih bela diri gitu, selama cerita ke Mbak apa aja? Yang paling banyak itu di daerah mata, itu lebam, terus sempat di daerah sini juga. Ada sih fotonya semua, nanti bisa kita share ya. Sekarang anak ada di mana Mbak? Di suaminya. Oke, siap kalau gitu. Mbak siapa namanya? Mbak Nesya. Kami sih minta atensi ya kepada Komnas Perempuan juga, supaya tolong ini ada perempuan yang tertindas. Dia mendapatkan tapi dia yang ditahan gitu. Jadi kami minta mohon kepada Komnas Perempuan untuk kasih atensi, bantu. Itu korbannya. November ya, 14 November. Jadi gini, karena tahu si Nera buat cerai itu, maka si suaminya itu punya segala cara lah ya untuk bagaimana gitu ya, dia bisa melakukan penghukuman kepada istrinya gitu. Jadi sebelum didahului ya gue laporan dulu. Pak, ini yang kasus KDRT-nya gimana sekarang? Belum diapa-apain. Gila gak gitu ya? Dari Polda dilempar ke Depok dan belum diperiksa satupun orang, termasuk pelapor. Ini Nera udah ditahan berapa lama Pak di Polda? Dari tanggal 16 ya. 14 apa tuh? Januari. 2022. Ya, untuk penahanan selama 20 hari. 20 Gitu. hari. Karena itu buat kami ini adalah satu perampokan ya, perampokan keadilan asama hukum gitu. Jadi jangan mentang-mentang dong polisi punya kewenangan gitu, kemudian dia langsung aja hitam putih, yang nggak bisa gitu. Ini kan persoalan suami istri gitu loh, di mana si suami memberikan password izin kepada istrinya. Pak, kejadian Gitu loh. KDRT-nya tuh terjadinya kapan sih? Dari tahun 2017. Sampai
sampai terakhir Oktober ya. Oktober sebelum dia mengajukan gugatan cerai. Oh. 2021 Ya. Oktober. Ya, 2021. Ini Nesya adiknya dari Nera. Bisa dijelaskan Mbak kondisi kakaknya sekarang seperti apa di Ya. dalam tahanan? Di dalam kondisinya Nera mungkin masih bingung ya, karena kan dia juga tidak merasa bahwa dia bingung sih, lebih ke kenapa saya jadi begini gitu loh. Saya ini korban gitu, saya dipukulin tapi kenapa malah saya yang ada di situ gitu loh.